Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alan dengan NIM 220207501035, kelas PTP 02, dalam mata kuliah Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dosen pengampu Reski Febianti Rauf, STP MSI. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan alat pelindung diri pada saat melakukan penyemprotan menggunakan pestisida. Baiklah, silakan simak video berikut. Baiklah, yang pertama tentang pengertian pestisida. Jadi pestisida adalah zat kimia dan zat lainnya yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, dan membasmi organisme pengganggu. Sasarannya bermacam-macam, seperti serangga, tikus, gulma, burung, mamalia, ikan, atau mikroba yang dianggap pengganggu. Pestisida sendiri banyak mengandung zat kimia dan bahan lainnya yang akan berpengaruh pada wilayah sekitar ketika digunakan. Secara tidak langsung, pestisida dapat meracuni manusia dan hewan ternak yang ada di sekitar area penyemprotan. Biasanya pestisida masuk melalui mulut, mata, hidung, dan kulit. Jenis-jenis pestisida antara lain: yang pertama, insektisida. Pestisida jenis ini biasanya digunakan untuk membasmi serangga. Yang kedua, fungsida, biasanya digunakan untuk membasmi jamur pada tanaman. Yang ketiga, rodentisida, biasanya digunakan untuk membasmi tikus. Yang keempat, moluskisida, biasanya digunakan untuk membasmi siput. Dan yang kelima, herbisida, biasanya digunakan untuk membasmi rerumputan. Adapun proses penggunaan pestisida. Saat hendak menggunakan pestisida, alangkah baiknya pengguna membaca terlebih dahulu prosedur penggunaannya sebelum mencampurnya dengan air, agar pengguna dapat tahu bahwa berapa banyak air yang harus digunakan untuk sekian mili pestisida, dan juga jauhkan dari sumber air agar air tidak terkontaminasi oleh pestisida. Berikut ada beberapa tips menggunakan pestisida yang tepat dan aman agar tanaman tumbuh dengan baik. Yang pertama, kenali jenis hama dan penyakit tanaman. Pemberian pestisida tidak dilakukan secara asal-asalan. Maka sebagai tahapan pertama, cara menggunakan pestisida ialah kenali terlebih dahulu jenis hama dan penyakit tanaman. Mendiagnosa hama dan penyakit sangat penting dilakukan untuk memudahkan Anda dalam memilih jenis pestisida yang digunakan. Yang kedua, pahami jenis pestisida. Setelah jenis hama dan penyakit berhasil dikenal dan didiagnosa, selanjutnya saatnya Anda memilih jenis pestisida. Secara umum, pestisida memiliki beragam jenis tergantung pada karakteristik tanaman dan hama maupun penyakit yang menyerang. Jangan sampai Anda menggunakan jenis pestisida yang tidak sesuai atau bahkan salah, sebab ini akan justru merusak kualitas tanaman. Yang ketiga, perhatikan waktu pemberian pestisida. Waktu pemberian pestisida pada tanaman menjadi hal penting selanjutnya yang patut diperhatikan. Idealnya pemberian pestisida dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terlalu terik dan sore hari sekitar pukul 15.00 ke atas. Pemberian di pagi hari dilakukan karena hama tidak terlalu banyak bergerak dan efektif. Begitu juga dengan sore harinya. Hindari pula pemberian pestisida saat cuaca mendung atau hujan. Yang keempat, perhatikan dosisnya. Pestisida layaknya sebuah obat yang diberikan pada manusia, memiliki dosis-dosis atau takaran tertentu diberikan pada tanaman. Maka dari itulah, Anda jangan mencoba untuk mengurangi atau melebihi dosis yang sudah dianjurkan. Jika dosis terlalu rendah, hama dan penyakit tidak akan hilang. Sedangkan bila dosisnya terlalu banyak, juga berpotensi mengakibatkan penumpukan racun pada tanaman. Yang kelima, gunakan teknik yang benar. Selain keempat hal di atas, perhatikan juga metode dan teknik pemberian pestisida yang benar. Mengingat pemberian pestisida ini ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Beberapa di antaranya ialah dengan teknik penaburan langsung ke tanaman. Kemudian ada cara penyemprotan, pengasapan, dan fumigasi. Pemberian pestisida secara terus-menerus dengan menggunakan teknik tertentu akan menyebabkan sifat resistan
mengakalinya, Anda bisa menggunakan pestisida dengan bahan aktif secara bergantian. Selanjutnya, penyimpanan pestisida. Untuk penyimpanan pestisida sendiri ada baiknya disimpan di rak dan ruangan khusus. Kemudian pisah sesuai jenisnya. Dan jika ada pestisida yang tumpah, alangkah baiknya jika langsung dibersihkan agar baunya tidak menyebar. Dan jangan lupa kunci ruangan tersebut agar orang yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk. Melakukan penyemprotan. Saat petani hendak melakukan penyemprotan, ada baiknya untuk memeriksa alat yang akan digunakan. Apakah alatnya baik-baik saja atau ada yang rusak? Jika ada yang rusak, alangkah baiknya perbaiki terlebih dahulu. Dan jangan jadikan penyemprotan sebagai bahan candaan, contohnya dengan cara menyemprotkannya kepada orang lain karena bisa meracuni orang lain. Saat hendak melakukan penyemprotan, seharusnya para petani menggunakan alat pelindung diri atau APD yang baik, benar, dan lengkap, agar tidak terpapar oleh pestisida yang disemprotkan. Adapun APD yang harus digunakan yaitu baju lengan panjang, celana lengan panjang, sarung tangan, kacamata, dan sepatu boots. Berikut ini adalah alat pelindung diri yang digunakan saat melakukan penyemprotan menggunakan pestisida, yaitu baju lengan panjang dan celana lengan panjang, masker, sarung tangan, kacamata, dan sepatu boot. Setelah melakukan penyemprotan, para petani harus mengganti pakaiannya terlebih dahulu sebelum bercengkrama dengan orang lain. Simpan pakaian di tempat cuci yang berbeda agar cucian lain tidak terkontaminasi oleh pestisida. Dan jangan lupa sampaikan kepada keluarga bahwa pakaian tersebut telah dipakai pada proses penyemprotan menggunakan pestisida. Simpan di ruang penyimpanan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak. Jadi ketika petani hendak melakukan penyemprotan menggunakan pestisida, para petani harusnya menggunakan alat pelindung diri yang lengkap agar terhindar dari bahaya akibat terpapar pestisida. Tapi di Indonesia masih banyak petani yang tidak menggunakan alat pelindung diri karena merasa itu tidak perlu. Padahal penggunaan alat pelindung diri saat melakukan penyemprotan itu perlu untuk melindungi diri dari paparan pestisida itu sendiri. Baiklah, itulah tadi video penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.